Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Hani dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 4. Yang mana pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Wah, kita sudah masuk ke bab 3 ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, Bu Hani akan memberitahukan dulu tujuan dari pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, siswa dapat mengetahui kitab-kitab yang wajib diimani. Dan yang kedua, siswa dapat mengetahui rasul-rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui bagaimana cara mengimani kepada kitab-kitab Allah. Nah, tetapi sebelum itu Bu Hani akan tanya dulu nih kabarnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya belajarnya. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi beriman kepada kitab-kitab Allah ini, tentu kalian sudah tahu dong bahwa kitab-kitab Allah itu termasuk kepada rukun iman. Kalian udah tahu kan rukun iman yang keberapa? Ya, betul sekali. Rukun iman yang ketiga. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Jadi, sebagai umat Islam, kita wajib mengimani atau percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini sesuai dengan pengertian iman, yang mana pengertian iman itu bahwa iman menurut bahasa artinya percaya, sedangkan menurut istilah iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Maksudnya, ketika kita sudah percaya kepada kitab-kitab Allah, kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan lisan, jangan lupa kita selalu membacanya, khususnya untuk umat Islam nih, kita membaca kitab Al-Quran. Dan dengan perbuatan kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan atau dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya, berbuat baik kepada orang tua. Ini sudah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 36 yang bunyinya sebagai berikut. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Nah, sudah jelaskan di dalam Al-Quran kita disuruh atau diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi, dalam perbuatan sehari-hari atau perilaku kita pun harus mengikutinya atau harus melakukan berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu yang dinamakan iman. Nah, kenapa ya dari tadi Bu Hani kok bilangnya iman kepada kitab-kitab Allah, bukan iman kepada kitab Allah? Nah, karena kitab-kitab yang wajib kita imani atau yang wajib kita ketahui ada 4. Ya, bukan hanya satu saja bukan hanya satu saja yaitu Al-Quran, tetapi yang wajib kita imani itu ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ini dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 43 dan 44. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan sudah dijelaskan pada surat Nisa ayat 163. Yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa
dan sudah dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 46. Dan terakhir yaitu sebagai kitab pensempurna atau yang paling sempurna, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali menurunkan kitab-kitab sesuai dengan Nabi atau Rasul pada zaman dulu. Tetapi ketika kita mempercayai kepada kitab selain Al-Quran, khususnya untuk umat Islam, maka kita hanya sebatas ijmali saja atau hanya sebatas percaya. Berbeda dengan kita sebagai umat Islam, yaitu kita harus percaya kepada Al-Quran secara tafsili atau terperinci. Maksudnya kita harus benar-benar meyakini apa yang ditulis atau apa yang terdapat di dalam Al-Quran, serta kita harus mengamalkannya. Dapat dipahami ya? Nah, arti kitab itu sendiri adalah buku, yang mana buku tersebut dibuat oleh lembaran-lembaran atau bisa kita sebut suhuf. Karena pada zaman dulu para sahabat Nabi menulis kitab-kitab, ada yang dari pelepah pohon kurma, ada yang dari kulit hewan, maupun yang diukir pada batu. Dan makin kesini para sahabat menulis pada kertas. Nah, jadilah lembaran-lembaran. Nah, terus lembaran-lembaran tersebut disatukan sehingga menjadi buku. Kenapa dijadikan buku? Karena ini bertujuan supaya buku atau kitab tersebut dapat dipelajari oleh anak cucu sampai akhir zaman. Penting gak ya kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Jawabannya pasti sangatlah penting, malah bahkan wajib ya. Karena apabila tidak ada kitab-kitab Allah, maka kita tidak akan mengetahui siapa Tuhan kita, dan pasti kita akan tersesat di jalan yang salah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk penulisan kitab, khususnya Al-Quran, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu kepada para nabi atau untuk Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian oleh Nabi Muhammad beliau sampaikan kepada sahabat dengan hafalan. Nah, ketika zaman dahulu masih banyak sekali perang, banyak sekali para sahabat Nabi yang sudah hafal kepada isi kitab atau isi Al-Quran tersebut, banyak yang meninggal. Sehingga supaya tidak hilang hafalannya itu atau mencegah hilangnya hafalan Al-Quran, maka Nabi Muhammad mengutus para sahabat, khususnya sahabat Khulafaur Rasyidin, untuk menuliskan isi wahyu tersebut. Nah, menulisnya di mana? Seperti tadi yang dibilang, ada yang di pelepah pohon kurma, ada yang di kulit hewan, maupun ada yang di ukiran batu, maupun pada lembaran-lembaran kertas atau suhuf tadi. Nah, membicarakan suhuf itu juga ada beberapa ya. Misalnya contohnya saja ada suhuf Nabi Ibrahim, ada suhuf Nabi Musa, dan ada suhuf Nabi Adam. Nah, kita sebagai umat Islam harus percaya kepada 4 kitab tadi. Khususnya untuk umat Islam, kita juga harus percayai kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu kitab sampai nanti akhir zaman. Nah, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya seperti Injil, Taurat, Zabur. Kitab tersebut hanya berlaku pada zaman Nabi yang diberikan kitab tersebut. Contohnya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, ketika kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, maka
kitab Taurat tersebut tidak berlaku pada zaman Nabi Isa. Berbeda dengan kitab Al-Quran, karena kitab Al-Quran itu sebagai penutup atau penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dan berlaku hukum-hukumnya pun sampai nanti akhir zaman. Nah, lalu bagaimana ya cara kita meyakininya? Yang pertama, kita harus benar-benar yakin di dalam hati kita bahwa kitab-kitab tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita harus membenarkan kejadian-kejadian terdahulu yang ditulis pada Al-Quran, serta jangan lupa menghafalkan hukum-hukum yang ditulis pada Al-Quran juga. Nah, cukup sekian dari Bu Hani. Mudah-mudahan kalian paham atas penjelasan Bu Hani tadi. Jangan lupa selalu baca kitab kita, yaitu Al-Quran. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita meyakini atau mengimani, kita percaya kepada kitab Al-Quran. Jadi tugas kalian, coba kalian kirimkan video ketika kalian sedang membaca Al-Quran berdurasi 5 menit. Bisa dikirimkan ke kontak Bu Hani ya. Nah, mungkin cukup sekian dari Bu Hani. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.